Bagian 1. Pengantar pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia. Proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Indonesia diatur dengan ketat oleh peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan nilai terbaik dalam penggunaan uang rakyat. Kerangka hukum utamanya tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 16 tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Peraturan ini menguraikan prinsip, prosedur, dan lembaga yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan publik. Peraturan ini mencakup berbagai kegiatan pengadaan, mulai dari pembelian sederhana hingga proyek infrastruktur yang kompleks. Peraturan ini menyediakan sistem yang terstandarisasi untuk tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan proyek pengadaan pemerintah. Mematuhi peraturan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan sumber daya negara secara efisien. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya sistem pengadaan yang kuat karena memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dengan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, mendorong persaingan yang adil, dan meningkatkan penyediaan layanan publik. Dengan menetapkan aturan dan prosedur yang jelas, pemerintah bertujuan untuk meminimalkan risiko korupsi dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Bagian 2. Sumber pendanaan, APBN, APBD, dan lainnya. Pengadaan pemerintah di Indonesia sangat bergantung pada dana publik. Dua sumber utama adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dikenal sebagai APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dikenal sebagai APBD. Dana APBN berasal dari sumber nasional, seperti pajak, sementara dana APBD berasal dari pajak daerah dan alokasi pemerintah pusat. Peraturan tersebut menetapkan bagaimana dana ini dapat digunakan untuk pengadaan, memastikan bahwa pengeluaran sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Selain APBN dan APBD, pengadaan pemerintah juga dapat dibiayai melalui pinjaman dan hibah, yang dapat berasal dari dalam atau dari luar negeri. Pinjaman, baik dari bank dalam negeri atau luar negeri, harus dilunasi dengan bunga. Di sisi lain, hibah adalah dana yang tidak dapat dikembalikan yang diberikan oleh negara atau organisasi donor. Penggunaan pinjaman dan hibah dalam pengadaan tunduk pada peraturan dan pengawasan khusus untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sumber pendanaan dapat secara signifikan memengaruhi proses pengadaan. Misalnya, proyek yang didanai oleh pinjaman internasional mungkin tunduk pada pedoman pengadaan pemberi pinjaman selain peraturan Indonesia. Demikian pula, hibah seringkali disertai dengan persyaratan khusus terkait pelaksanaan proyek dan pengadaan. Memahami nuansa dari berbagai sumber pendanaan sangat penting untuk menavigasi kompleksitas pengadaan pemerintah di Indonesia. Bagian 3, cakupan penerapan siapa yang termasuk, siapa yang tidak. Peraturan pengadaan pemerintah Indonesia memiliki cakupan penerapan yang luas. Peraturan ini berlaku untuk semua lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah, termasuk kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang ada dalam pemerintahan daerah. Entitas-entitas ini harus mematuhi peraturan saat mengadakan barang, jasa, dan pekerjaan menggunakan dana publik berapapun nilai kontraknya. Namun, entitas tertentu dikecualikan dari peraturan ini. Entitas ini termasuk badan usaha milik negara, BUMN, badan usaha milik daerah, BUMD, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa. Meskipun lembaga-lembaga ini memiliki mekanisme pengadaan sendiri, mereka tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Alasan dibalik pengecualian ini seringkali terkait dengan sifat khusus dari operasi mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap yang terpenting. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas sangat penting, bahkan untuk lembaga yang dikecualikan, untuk memastikan dana publik digunakan secara bertanggung jawab dan efektif. Peraturan berperan penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Peraturan memastikan persaingan yang adil, kualitas terjaga, dan konsumen terlindungi. Namun, peraturan juga dapat menimbulkan tantangan, terutama bagi usaha kecil yang mungkin kesulitan untuk mematuhi persyaratan yang kompleks. Bergerak menuju sistem yang lebih akuntabel membutuhkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan publik,
dan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan etis.